Dibuka kitabnya, disemak ya. Diharakati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini terakhir untuk 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Surat Thaha ayat 120. Fawaswasa mongkonuli ngeridu. Fawaswasa mongkonuli ngeridu. Ngeridu itu membisikkan, mengganggu, membisikkan. Ilaihi maring Adam. Ilaihi maring Adam. Sopo asyaitanu syaiton. Qala ngucap sopo syaiton. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala ngucap sopo syaiton. Ya Adamu he Nabi Adam. Hal adulluka. Hal adulluka apa toh nuduhake sopo ingsun ing sira Adam. Sapa ingsun syaiton ing sira Adam nuduhake ala syajaratil khuldi ing atase wit kang nyebabi langgeng. Ing atase wit kang nyebabi langgeng. Ai allati yakhlutu tegese kang langgeng. Sapa man wong yakulu kang mangan sapa man minha saking syajarah wa mulkin lan keraton atau kerajaan la yabla kang ora bakal rusak apa mulkin ai la yafna tegese kang ora bakal rusak ora bakal sirna apa mulkin wa tawi wa mulkin la yabla iku lazimul khuldi. Iku lazimul khuldi barang kang netepi ing sifat langgeng. Barang kang netepi ing sifat langgeng. Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannati wa asa Adam rabbahu faghawa. Surat Thaha ayat 121. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'akala mongko nuli mangan sapa karone Adam lan Hawa. Mongko nuli mangan sapa karone Adam lan Hawa. Ai Adamu tegese mangan sapa Adam wa Hawa ulan Sayyidah Hawa minha saking syajaratil khuldi. Minha saking syajaratul khuldi. Fabadat mongko nuli pertelo. Lahuma kedue karone Adam lan Hawa apa sawatuhuma ya Allah ya Rabbi ya Karim barang pira-pira barang olone Adam lan Hawa ai dhahara tegese pertelo likulin kedue saben-saben suci minhuma saking karone Adam lan Hawa apa kubule kulin kubul wa kubulul akhir lan kubure wong kang weneh wa duburuhu lan tubure kulin masumia lan ten arani apa kulun saben-saben suci minhuma saking karone kubul lan dubur den arani sawatan ing sawah utawa barang kang ala sawatan ing sawah utawa barang kang ala alasane li annang kisyafahuma krana sak tenane kabukae kulun minhuma iku yasu'un dadekake ala apa ing kisyaf
sahibau ing wong kang duweni ing kulun kulun minhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warakil jannah wa as'a adamu rabbahu faghwa wa tafiqa lan tumandang sapa Adam lan Hawa atau fikolan tumandang sapa Adam lan Hawa iku yakhsifani hale ya Allah ya Rabbi ya Karim yakhsifani hale padha nempelake sapa Adam lan Hawa yakhsifani nempelake sapa Adam lan Hawa ai akhadha tegese tumandang sapa karone Adam lan Hawa iku yulziqani nempelake sapa Adam lan Hawa yakhsifani alaihima ing atase karone Adam lan Hawa min warakil jannati saking godhonge ing setengah saking godhonge suwarga tujuane liyastatira drapun amrih tutup sapa karone Adam lan Hawa bihi kelawan warakil jannah wa aso lan maksiat sapa Adam Nabi Adam rabbahu ing pangerane Adam faghwa mongko nuli sasar sapa Adam bil akli sebab mangan minasyajarati saking syajarah saking wit sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada sumajtabahu nuli milih ing Adam sapa rabbu pangerane Adam ai ya Allah ya Rabbi ya Karim napa niku ai qaf ra ba ba tak kira ya ai qarrabahu tegese marakake sapa Rabb ing Adam tegese marakake sapa Rabb ing Adam fataba alaihi mongko nuli taubat sapa Rabb alaihi ing atase Adam qabla taubati ing dalam sadurunge taubati Adam wahadalan nuduhake sapa Rabb ing Adam ai hadahu tegese nuduhake sapa Rabb ing Adam ilal mudawamati maring ngelanggangake ala taubati ing atase taubat pun sakmenten mawon. Ini masih melanjutkan tentang ceritanya Nabi Adam. Ini bolak-balik ya, terulang. Ini sebenarnya pembahasan lengkap ya, justru malah ada di surat Al-Baqarah. Tapi menapa kita bahas secara ringkasnya mawon. Tenggiriki dilanjutkan ceritanya Nabi Adam, yang mana Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini tatkala di surga digoda oleh iblis ya, wa abul jin, bapak jin, dan juga digoda oleh yang namanya setan. Padahal Allah Ta'ala sudah berkali-kali mengingatkan terhadap Nabi Adam, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai yang namanya iblis, fala yukhrijannakuma, maka jangan sampai iblis itu membuat keluar terhadap kalian berdua dari surga. Datang lagi dilanjutkan wa annaka pun disampun itu. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ngeri dingin dia kan fawaswasa ilaihi syaitanu, maka setan mengganggu dan membisikkan terhadap Adam. Qala, seraya setan berkata, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablah. Wahai Adam, apakah engkau mau untuk aku tunjukkan
sebuah pohon yang menyebabkan kamu langgeng, ya, dan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah rusak, yang tidak akan pernah binasa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di ayat ini surat Taha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitan. Jadi setan itu benar-benar selalu terus membisikkan terhadap yang namanya keturunannya anak Adam ini. Tangeriki dingendikaken bahwa arti daripada fawaswasa ya selalu membisikkan, artinya adalah nalhadu anal haqqa subhanahu ikhtara li amali syaitan isman yunasibu al-ighra' bisyai' wa huwa kalimatul waswasah wa hiya fil asli sautul huli ay dhahabi alladhi tatahalla bihi an-nisa kama naqulu nufiku an ad-dhafati wa kadzalika al-waswasa ismun li sautil huli alladhi yajribu al-asma' wa yuri bit tatallu ilaihi. Niki lho. Jadi yang namanya setan itu punya kuat sekali yang namanya waswasah. Waswasah itu merupakan sebuah suara yang bisa menarik terhadap semua pendengaran sehingga membuat mereka menjadi terprovokasi. Itu namanya waswasah. Jadi waswasah itu mek terima bisiki, mek terima cara bahasa Jawa niku ngeridu. Itu cukup yang namanya setan itu waswasah, cuma menggeridu saja, membisikkan saja kepada yang namanya para manusia ini terhadap yang namanya anak Adam ini. Dalam hal ini Nabi Adam yang pertama kali digeridu atau yang pertama kali dibisiki. Ya, sekali lagi hanya merupakan sebuah suara yang bisa menarik terhadap para pendengaran sehingga si pemilik pendengaran itu menjadi terprovokasi, artinya mengikuti arahan daripada waswasah itu tadi. Itu yang namanya waswasah. Maka seolah-olah Allah Ta'ala itu sebenarnya sudah mengingatkan terhadap kita semua bahwa yang namanya setan itu pasti selalu menjatuhkan terhadap kita itu waswasah atau sebuah bisikan-bisikan nih. Awak dewe kadang niate budal, pengen budal sholat jamaah, marono kok turu, dibisiki ambek setane wis turu maneh ae sik ngantuk. Kan ngono to? Digugat tahajud, awak dewe ngene iki. Bisikane setane turu maneh, turun sik kurang. Itu namanya waswasah. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala. Dengan apa yang namanya setan itu membisikkan, bisikan setannya itu, waswasahnya adalah, bisikannya adalah, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablah. Niki isi waswasahnya, istilahnya napa? Bisikannya yang dibisikkan oleh setan terhadap Nabi Adam. Ya niki, wahai Adam, bisikannya ini. Wahai Adam, apakah engkau mau untuk aku tunjukkan atas syajaratil khuldi atau pohon yang menyebabkan langgeng. Di ai allati yakhludu man ya'kulu minha. Yakni siapapun orang yang memakan dari dari pohon tersebut, maka dia akan langgeng. Ini asal usul namanya orang-orang menyebut dengan buah khuldi. Asline ngono ra enek, sing jenenge buah khuldi nang surga iku ra enek. Itu hanya sekedar penyebutan secara tasamuh. Syajaratul khuldi itu aslinya enggak ada, bukan sebuah nama. Eling-elingan. Itu bukanlah sebuah nama. Syajaratul khuldi atau buah khuldi itu bukanlah sebuah nama. Itu hanya sekedar sebutan. Artinya khuldi itu adalah sebuah pohon atau sebuah buah yang di situ barang siapa yang memakan dia akan khuldi, dia akan langgeng. Jadi selama ini kan kita salah persepsi tuh. Dikirane buah itu anjen jenenge buah khuldi. Kan ngono to? Lek krungu cerita kan ngono. Dikirane buah itu anjen jenenge buah
khuldi. Wis salah. Wis jenenge dudu buah khuldi, wis buah ngono ae. Cara pohon ya buah pohon ngoten mawon. Cuma dinisbatkan kepada al-khuldi, syajaratil khuldi, karena memang siapapun yang memakan dari pohon tersebut akan menjadi langgeng. Jadi khuldi itu bukan nama, tapi hanya sekedar sebutan, yang mana khuldi itu maknanya adalah langgeng. Khuldi itu kholidina itu loh. Cara tasrifane kan ngono. Yes, itu yang pertama. Terus kita lanjutkan lagi. Wa mulkil la yabla, dan juga sebuah kerajaan yang tidak akan pernah hancur, yang tidak akan pernah sirna. Ay la yafna wa walazimul khuldi. Ya, sebuah kerajaan yang tidak akan hancur. Wa huwa lazimul khuldi, ini merupakan hal yang melazimi. Hal yang melazimi itu berarti hal yang pasti, yang menetapi terhadap yang namanya khuldi, sebuah kelanggengan. Orang itu kalau katakan dia raja, kalau rajanya itu merupakan seorang raja yang memiliki sifat langgeng, maka otomatis kerajaannya pun juga akan langgeng. Wa mulkil la yabla. Itu hanya sebuah talazum. Orang kalau orang kalau langgeng ya berarti mulkil la yabla, kerajaannya juga tidak akan hancur. Jadi inilah bentuk setan di dalam napa bahasane ngurek-ngurek kupinge Nabi Adam. Nabi Adam kayak panganan syajaratul khuldi, atau pohon yang menyebabkan langgeng itu. Ayo panganan. Padahal sebenarnya Nabi Adam juga tahu bahwa itu merupakan sebuah hal yang sifatnya adalah membuat Nabi Adam itu menjadi melanggar perintah dan juga larangan. Wis dilarang ojo sampai mangan panganan dari pohon tersebut, masih dilanggar karena adanya waswasah dari syaitan. Mangkane le dawe sinten iki Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, setelah Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu mengagungkan terhadap Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu merupakan sosok yang disujudi oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala juga telah menjelaskan terhadap Nabi Adam tentang betapa yang namanya iblis itu sangat memusuhi terhadapnya dan istrinya, ya, dan bahkan yang namanya iblis itu mengajak terhadap Nabi Adam karena atas dasar permusuhannya, mengajak terhadap Nabi Adam dan keluarganya untuk terjatuh di dalam maksiat, ya, untuk terjatuh di dalam maksiat, yang mana kalau sampai terjatuh dalam maksiat, pasti akan yang namanya Nabi Adam ini kehilangan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya. Lah teng mriki dingendikaken niki umurate fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Teng mriki dingendikaken arti daripada syajaratil khuldi. Adhafa asyajarah ilal khuldi wa huwa al khulud li anna man akala minha sara mukhalladan bi za'mihi. Ini dalam anggapannya setan itu tadi. Jadi kenapa kok syajarah pepohonan itu diidhofahkan terhadap al-khuldi, yang mana al-khuldi itu maknanya khulud, karena barang siapa yang makan daripada pohon tersebut akan menjadi mukhallad, akan menjadi orang yang dilanggengkan ai biza'mihi, yakni dalam prasangkanya setan itu tadi. Kemudian nomul killayabla ai man akala min hadhihi syajarah dama mulku, yakni barang siapa yang makan daripada pohon ini, niscaya kerajaannya akan langgeng. Pun tengeriku dingendikaken ngoten.
Pun kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Surat Toha ayat 121. Ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa'akala, tatkala keduanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini digoda oleh setan, akhirnya fa'akala ai Adam wa Hawa, maka Adam dan juga Hawa itu benar-benar memakan ai minha, dari pohon khuldi tersebut. Nabi Adam sama Siti Hawa benar-benar memakan terhadap pohon khuldi. Pohon khuldi tersebut fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, maka tampaklah bagi keduanya beberapa kemaluan keduanya gara-gara makan daripada pohon khuldi. Akhirnya auratnya Nabi Adam sama auratnya Siti Hawa itu menjadi terbuka. Auratnya menjadi terbuka. Ai dhahara likullin minhuma qubuluhu wa qubulul akhari wa dubuluhu. yakni tampak bagi tiap-tiap dari keduanya auratnya Nabi Adam dan juga auratnya Siti Hawa. Satu sama lain ini Nabi Adam sama Siti Hawa. Auratnya yang dikehendaki di sini adalah kubul dan juga dubur. Artinya kemaluannya menjadi terlihat sesama satu sama lain. Wa summiya kullun minhuma sawatan. Dan yang namanya kubul dan juga dubur itu kenapa kok jalan depan dan juga jalan belakang itu kenapa kok dinamakan dengan sawah? Sawah itu kan makna asalnya adalah buruk. Alasannya li'annang kisyafahu yasu'u sahibahu. Karena terbukanya itu tadi, terbukanya kemaluan itu membuat menjadi buruknya si pemilik. Jadi wong lek zaman biyen iku lek ketok aurate, lek ketok kemaluane iku isin. Iku ancen gare isin. Artinya itu secara watak akal manusia yang normal loh ya. Lek wong saiki kan ora patek normal to, Pak, aurate diduduk-dudukne, kemaluane diduduk-dudukne iku ora isin nek wong saiki. Ini secara akal warasnya bahasane ngoten. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani ay akhadha yulziqani alaihima min warakil jannah. Tatkala auratnya Nabi Adam dan juga Siti Hawa itu terbuka, tatkala keduanya auratnya keduanya itu terbuka, maka fatafiqa yakhsifani, keduanya itu bergegas untuk memetiki memetiki daun-daun yang ada di surga. Fatafiqa yakhsifani, memetiki dan menyusun. Yakhsifan itu yulzikon itu meletakkan satu di atas yang lainnya, menggandengkan satu di atas yang lainnya. Maka tatkala keduanya Adam dan juga Hawa itu terbuka auratnya, terbuka kemaluannya, maka keduanya bergegas untuk segera menyusun daun-daunan di atas tubuh keduanya. Jadi nutupi auratnya menggunakan daun-daun surga. Iki cara bahasa nek kamu lebih ngerti ya kayak modelane wong Papua ngono kae lho, Pak. Menutupi tubuhnya dengan dedaunan. Ai liyastatira bihi, yakni agar Adam dan juga Hawa ini menggunakan tutup auratnya dengan warakil jannah atau daun-daunnya surga. Wa asa Adamu rabbahu faghawa ay bil akli minasyajarah.
Nabi Adam itu bermaksiat, dihukumi seperti itu, bermaksiat atau menentang terhadap Tuhannya sehingga Nabi Adam menjadi tersesat. Ai bil akli minasyajar, tersesat ini dengan artian bukan kok tersesat yang tersesat ngeten mboten, yakni dengan memakan dari sebuah pohon tersebut. Ini menentang namanya. Pohon sekarang makna lebih dalam, soalnya kita dimaknani secara dohir iki kok yo bahaya. Kudu dijelasni secara mendalam. Tangeriki dingendika akan fa'akala. Tatkala Nabi Adam dan juga Siti Hawa itu benar-benar terus digeridu sama setan. Artinya dibizii sama setan bahwa di sana itu ada pohon yang siapapun yang makan pasti akan menjadi langgeng. Itu akhirnya kedua-duanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa itu benar-benar terprovokasi. Napa? Terprovokasi. Ya sebenarnya ngoten ya benar-benar terprovokasi. Artinya bagaimana? Benar-benar menyebabkan keduanya mau untuk memakan daripada sebuah pohon yang mana pohon tersebut adalah pohon larangan. Pohon tersebut adalah pohon larangan. Kita lanjutkan lagi. Pohon larangan. Fabada ay Adam wa Hawa minha. Fabadat lahuma sawatuhuma. Ketika keduanya melanggar sampai memakan terhadap pohon yang terlarang itu tadi, ya, maka yang kita dawakan langsung terbuka aurat dan kemaluannya Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Aidharu likulin minhum qubluhu wa qubul akhir wa tuburuhu. Tengeriki ingin akan kenapa kok tiba-tiba pakaiannya Nabi Adam dan juga Nabi Hawa Siti Hawa itu kok tiba-tiba langsung terbuka. Lagi piye cara bahasane kan ngono to. Lah cara klambi ya dicopot iki piye prosesnya? Kalau yang didawakan di kitab niki, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki dingendikaaken maksud daripada terbukanya fabadat lahuma sawatuhuma, terbukanya bajunya itu tadi tengeriki bahasanya Syekh Muhammad Al-Asy'ari mang piye to? Iki lho. Jadi Niki. Ayrat tabaduhurul aurati alal aqli minasyajarati allati nahahuma anha fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Akhire fa qabla al aqli min hadhihi syajarah lam ya'rifa aurataihima. Jadi tengeriki dingendikaken kalian Syekh Muhammad Al-Asy'ari sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa itu memakan terhadap buah atau bahasanya pohon khuldi itu tadi, maka keduanya itu tidak mengetahui auratnya masing-masing. Walam ya'rifa amaliyatil ikhraj hadhihi li'anna al-ghida allati kanat tahihi rabbuhu fayati al-qudrah wal hayata duna ay yakhlufa fil jismi ayya fadulatin. Niki, atas tanggal ini akan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Adam dan juga Siti Hawa tatkala di surga itu yang menjadi pakaiannya itu bukan kok pakaian kayak pakaiannya awak dhewe ngeten niki, tapi pakaian dari cahaya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pada hakikatnya ternyata daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari iki hikmahnya ya gede tenan. Allah Ta'ala ya bahasanya memang berangkatnya memang dari hal yang negatif ya, sebuah pelanggaran. Tapi dengan hal ini membuat yang namanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa itu menjadi tahu tentang aurat keduanya. Loh, jalan depan dan juga jalan belakang, kemaluan depan dan kemaluan belakang
itu merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam hidupnya seorang manusia. Jadi sagurunge Nabi Adam dan juga Siti Hawa itu melanggar terhadap pelanggaran yang berupa makan terhadap syajaratul khuldi. Ini keduanya nggak tahu, auratnya sendiri nggak tahu. Lah, gara-gara keduanya melanggar, akhirnya hingga diberi cara bahasanya peringatannya itu dengan cara terbukanya aurat keduanya, akhirnya keduanya tahu tentang auratnya sendiri, terkhusus masalah kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Apa hikmahnya? Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hikmahnya gede banget. Allah Ta'ala badai memberi sebuah pelajaran, memberikan sebuah pengetahuan terhadap Nabi Adam dan juga Siti Hawa bahwa tentang kemaluan itu merupakan ada fungsi yang sangat besar, depan dan juga belakang itu rupane napa untuk mengeluarkan segala kotoran yang ada di perut. Lah nek nang surga, Pak, iku gak ono sing jenenge WC. Tambah meneh nang surga iku ora enek sing jenenge WC. Tapi ini kan persiapan Nabi Adam akan turun Allah Ta'ala kan sudah tahu bahwa Nabi Adam ini akan diturunkan ke dunia. Dan di dunia panganannya beda mek di surga. Nang surga mangan saakeh-akeh mangan, ora tik wetenge mules kebelet ngising. Tapi lek nang dunya mangan mek titik ae wis kebelet ngising pisan. Mules kebelet ngising. Lek nang surga gak ono WC. Jadi selek takoki lek nang surga ya nek mules ono WC apa enggak? Lho nang surga panganane gak ngari mules. Dan ini yang sering ditanyakan oleh para orang-orang ateis atau orang-orang non muslim. Lah piye cara nang akal iki piye kan gak masuk akal toh. Mangan wakeh bertahun-tahun kita hidup di surga itu kan ya selamanya itu kok gak ada ngising. Ku cara akal iku piye kan gak masuk akal. Jadi ini orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan syubhat terhadap kita. Maka dijawab oleh para ulama, entak kandhani ya. Satu bukti di dunia bahwa yang namanya orang makan itu tidak harus mules dan kebelet ngising walaupun durasinya lama. Dijawab sama ulama ini, tak gambarno bahwa besok di surga itu tidak akan yang namanya mules kebelet ngising ya. Itu penggambarannya adalah tatkala seorang manusia itu berada di perut ibunya selama 9 bulan. Saya tak takoki cara bahasane. Awak dhewe pas nang wetenge ibu awak dhewe, masih dalam kandungan ibu. Lu kira-kira atik mangan apa ora? Itu kan atik mangan. Lah iki nyapa kok gak mules kebelet ngising nang jerene wetenge ibumu lho. Itu bukti bahwa tidak semua makanan itu nggarai wetenge awak dhewe mules kebelet ngising. Lah sama di surga itu juga seperti itu. Nang surga itu bahasane tidak akan ada makanan yang membuat perutnya menjadi mules. Lah cuma Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran ini, memberikan sebuah pengetahuan ini kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa yang melakukan pelanggaran, akhirnya hingga terbuka auratnya, bahkan terbuka kemaluannya. Tujuannya untuk memberitahu bahwa dari kedua jalan ini, jalan depan dan juga jalan belakang, akan keluar yang namanya kotoran-kotoran yang sifatnya akan menyebabkan seorang itu sakit kalau itu tidak dikeluarkan. Hikmahnya besar ternyata seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi niki. Pun tengriki ngendika akan ngoten. Kita lanjutkan lagi. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani ay akhadha yulzikani alaihima min warakil jannah liyastatira bihi. Tatkala keduanya itu auratnya terbuka hingga kemaluannya itu terbuka, akhirnya napa? Keduanya itu bergegas untuk memetik dan menyusun dedaunan untuk menutupi aurat dan juga kemaluannya keduanya dari
Napa? Daun-daun surga. Daun-daun surga ini ada yang mengatakan pohon daunnya pohon tin. Ini apa? Daunnya pohon tin. Ai waraqat tini, yakni daunnya pohon tin. Jadi memang diambil, dipetii, lalu ditutup nonang awak untuk menutupi aurat. Yes. Wa aso Adamu rabbahu faghawah. Lagi, Pak. Iki garis bawah tenan. Kalau secara teng ayat Al-Qur'annya dijelaskan seolah-olah bahasanya redaksinya itu loh adalah wa aso Adamu rabbahu. Nabi Adam itu melakukan maksiat. Hilang, genep. Jadi denger iki seolah-olah biar tidak salah paham, rungokne tenan. Kalau lafadznya Al-Qur'annya itu bahasanya adalah wa asa Adamu rabbahu faghwa. Adam bermaksiat terhadap Tuhannya hingga dia tersesat. Lah kowe lek murati model letterlek seperti ini, murati mek secara dohir ngene tok. Wah, sesat ya, Pak. Ngarani Nabi Adam maksiat. Maka bagaimana para ulama menafsiri terhadap wa'aso Adamu rabbahu faghwa. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa sifat wajibnya Nabi itu adalah pasti maksum. Nabi itu maksum, artinya dijaga dari seluruh tindakan haram, seluruh tindakan maksiat. Itu Nabi dijaga untuk melakukan hal tersebut. Terus biaya kok Nabi Adam kok tanda kutipnya di sini disetatuskan aso rabbahu wa aso Adamu rabbahu, dan Adam bermaksiat terhadap Tuhannya kemudian dia tersesat. Nah ini maksudnya bagaimana? Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai hal ini. Hilang. Dalam hal ini satu, ada yang menjadi titik perbedaan pendapat para ulama adalah tatkala Adam itu melakukan sebuah pelanggaran berupa melanggar larangan jangan sampai makan syajaratul khuldi, itu posisinya sudah menjadi nabi atau belum? Ini yang menjadi titik perkhilafan di antara para ulama. Pas wae mangan buah khuldi iku wis dadi nabi atau belum? Ini dihilafkan oleh para ulama. Paham ya? Berarti menurut pendapat yang pertama itu ada yang mengatakan pada waktu Nabi Adam melanggar larangan jangan sampai makan syajaratul khuldi, ada yang mengatakan beliau pada waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Cah, rungokne cah. Cok ngantuk cah. Iki rodok serius iki soalnya. Wa asa Adamu rabbahu faghwa, menurut satu tafsiran pada waktu pelanggaran Nabi Adam itu belum diangkat menjadi nabi. Sehingga kalau belum diangkat menjadi nabi, melakukan tindakan maksiat itu bukanlah sebuah hal yang tanda kutipnya tidak melanggar aturan bahwa nabi itu maksum. Lah ngancene pada waktu itu Nabi Adam belum diangkat menjadi nabi. Ini menurut pendapat yang pertama. Lagi ya enak seperti yang didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, jadi Nabi Adam pas wae mangan syajaratul khuldi atau pohon khuldi, itu posisinya Nabi Adam belum diangkat menjadi nabi. Sehingga oleh gurung diangkat jadi nabi, ya wis. Berarti enggak ada pelanggaran. Berarti memang ya seperti manusia biasa ya terjadi yang namanya dosa. Paham ya? Ini satu. Menurut yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh pada waktu pelanggaran tersebut Nabi Adam sudah menjadi nabi. Lalu bagaimana dengan lafadz Al-Quran yang berupa aso, yang maknanya maksiat? Adam itu bermaksiat terhadap Tuhannya.
Di sini dikatakan seperti yang didawakan kalian Syekh As-Sawi, beliau dawuh ay waqa'a fi ma naha anhu muta'awwilan haitsu takhallafa ma qasadahu bi aklihi minasyajarah wa dhalla an matlubihi wa huwa al-khuludu fil jannah. Jadi tengah iki ngendikaken tentang tindakan maksiatnya Adam itu fa maksiyatuhu wuku'uhu fil mukhalafah bi tibaril waqi' la fil qasdi wan niyah. Rongone tenan iki rada jelimet iki masalah wa asa adamu rabbahu fawan iki. Jadi fungsine buah khuldi ku mangkan pertama kan ada fungsi dohir, ada fungsi batin. Bahasanya ngaten ya. Rongone tenan, ini biar sampean paham tenan. Jadi yang namanya syajaratul khuldi atau pohon khuldi itu ada fungsi dohir dan juga ada fungsi batin. Artinya kalau fungsi dohir itu memang dilarang untuk memakan. Larangannya mutlak. Tapi kalau fungsi batinnya adalah orang yang memakan itu akan langgeng. Orang yang memakan tersebut akan langgeng. Lah maka dalam hal ini yang dilanggar oleh Nabi Adam adalah cuma fungsi dohirnya saja. Bahwa Nabi Adam itu cuma yang dilanggar perihal masalah makannya saja. Tapi Nabi Adam di dalam memakan syajaratul khuldi, pohon khuldi itu sama sekali tidak bermaksud untuk ingin menjadi langgeng nang jerone surga. Ampun aja. Jadi cara maksiat ngono ora benar-benar kok tidak menyengaja terhadap maksud daripada hal tersebut. Malah bahasan Syekh As-Sawi, fa maksiyatuhu wuku fil mukhalafah bi tibaril waqi' la fil qasdi wan niyah. Memang terjadi yang namanya Nabi Adam itu memakan buah khuldi. Tapi secara qasdu dan juga niatnya Nabi Adam sama sekali tidak menyengaja, tidak menghendaki bahwa ingin langgeng nang jerone surga. Bal qasduhu wa niyatuhu imtisalul amri wa tajannubu ma yujibu al khuruja. Nah, justru malah yang ada maksudnya Nabi Adam itu malah menurut terhadap sebuah perintah dan menjauhi sebuah perkara yang menyebabkan dia itu keluar dari surga. Sehingga ya nopo wahina idin fala yajuzu ayyut laqo ala Adam al isyan wal riwayah min khairik tiranin bil fi'li min khairik tiranin bit ta'wili. Jadi sehingga enggak boleh mengatakan terhadap Nabi Adam bahwa Adam itu bermaksiat yang dengan arti maksiat tenanan. Ora oleh ya dengan tanpa adanya takwil. Tapi juga wala nafyu ismil isyani anhu li sarihil ayah, juga tidak boleh untuk menafikan pekerjaan maksiat dari Adam secara total karena ayatnya ini juga sudah sharih. Intinya niki wa ala kullin secara garis besarnya kesimpulannya adalah wallahu anhu radin. Allah taala itu dari Nabi Adam itu sangatlah ridho terhadap Nabi Adam. Wa huwa ma'sumun qabla nubuwah wa ba'daha. Nabi Adam itu terjaga baik sebelum diangkat menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Ya. Min kulli ma yukhalifu amrallah, dari segala perkara yang melanggar terhadap perintahnya Allah. Hadza huwal haqqu fi riri hadzal maqam, dan inilah qaul yang hak di dalam menjelaskan pembahasan ini. Wes lah sehingga tasmiyatullahi lau fi haqqihim maksiatan min babi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Giling-gilingan tenan. Allah taala itu menyebut apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam ini disebut sebagai tindakan maksiat karena ini termasuk dari bab hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Bahwa levelnya orang-orang yang kelasnya itu sudah
tinggi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bahwa orang-orang yang levelnya sudah tinggi itu melakukan sebuah kesalahan dikit saja itu sangat tampak. Cara bahasanya Bibian sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang para abror, orang-orang yang baik itu merupakan dianggap buruknya sayyiatul muqarrabin. Secara tak contohnya ngene Pak. Tak contohnya ngene. Sonep ambek Gilang nah tak contoh. Nah sonep tak tugasnya dalam satu hari baca ayat Al-Qur'an, baca Quran 1 juz. Lek Gilang mungkin karena banyak kesibukan cuma tak tugasnya maca piro seprapat juz. Nah ini kan karena levelnya berbeda. Jadi cara sonep kok sampai maca mek seprapat juz ini dianggap sangat buruk sekali yang tanda kutipnya sudah agak dianggap menentang terhadap sebuah perintah. Paham ora? Jadi karena memang beda level. Sayyiatul hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Saapi-apike Gilang iki mang nglakoni katakan maca wis maksimal kan baca seperempat juz. Ini masih dianggap buruk ketika dinisbatkan kepada orang yang levelnya di atasnya. Yaitu orang yang diwajibkan baca satu juz. Nah, sama, Nabi Adam juga seperti itu. Jadi nggak dianggap kok sing maksiat tenanan boten, tapi ini mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Harusnya kalau kelasnya Nabi Adam itu yang melakukan hal tersebut itu sangatlah tidak boleh. Bon, itu kalau penjelasan yang ada di dalam Syekh As-Sawi. Jadi iling-ilingan tenan. Jadi Nabi Adam kui mangan buah khuldi itu memang terjadi pelanggaran dohir. Tapi pelanggaran batin yang berupa ingin langgeng di surga dengan memakan itu tadi itu sama sekali enggak enggak terjadi ngoten lho. Nabi Adam enggak ada niatan untuk langgeng nang surga, itu enggak ada. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi. Ya, beda ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faghwa. Ya, kemudian Nabi Adam itu dianggap tersesat ya karena memang itu tadi dianggap hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya, bukan kok benar-benar tersesat ngoten mboten. Karena ini derajatnya Nabi Adam itu sangatlah tinggi sehingga ketika melakukan hal yang tidak sesuai itu sudah seolah-olah dianggap sebuah hal yang sangat elek. Cara bahasane ngono ya. Lek yai wis ana yai kok mangan atau ngunjuk gawe tangan kiwa. Iku wis disawang wis welek ngono wis negatif banget. Monggo lek orang-orang awam melakukan hal tersebut itu malah dianggap ya biasa. Ini karena bedanya level. Iya toh? Tanda kutipnya lek ana yai kok mangan sampai gawe tangan kiwa atau ngombe gawe tangan kiwa. Iku wis koyo-koyo kabeh menghukum itu maksiat. Setara seolah-olah itu dianggap maksiat. Mesti kabeh wong ngomong kiai kok ngombe gawe tangan kiwa. Wah, itu seolah-olah pelanggarannya koyo padha wong-wong nglakoni maksiat. Padahal ini sebenarnya bukanlah maksiat. Tapi padha Nabi Adam ini koyo ngono kuwi. Ngono lho. Saking tinggi nih derajatnya Nabi Adam di dalam urusan dilarang untuk memakan syajaratul khuldi itu seolah-olah itu dianggap sebuah pelanggaran gara-gara derajatnya memang tinggi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau lebih jelasnya nanti bisa dilihat di dalam kitabnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Terakhir, pundi wau.
Summa jtabahu rabbuhu ay qarrabahu fataba alaihi ay qabla taubatahu wa hada ay hadahu ilal mudawamah ala taubah. Jadi setelah Nabi Adam itu melakukan tindakan maksiat, maksudnya melakukan tindakan yang seolah-olah itu maksiat, itu kemudian summajtabahu rabbuhu ay qarrabahu. Allah Ta'ala memilih terhadap Nabi Adam, yakni Allah Ta'ala mendekatkan Nabi Adam, fataba alaihi ay qabila taubatahu. Allah Ta'ala menerima terhadap taubatnya Nabi Adam. Wahada, dan Allah Ta'ala menunjukkan Nabi Adam ay hadahu ilal mudawamah ala taubah. Allah Ta'ala menunjukkan terhadap Nabi Adam untuk selalu langgeng di dalam taubatnya. Lakno sering didauhakan kalian para ulama, sebenarnya di awal kisah, awal cerita nang surga iku terjadi pelanggaran. Niki wis diceritakaken benjing mau cah ya. Insyaallah diceritakan lagi benjing iki sak menten riyen. Yang intinya dalam hal ini saya sebutkan dulu daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Menurut versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Nabi Adam itu melakukan pelanggaran rupane mangan syajaratul khuldi pas waktu belum diangkat menjadi nabi. Dan itu dianggap hal yang ya memang sing jenenge menungso biasa belum diangkat menjadi nabi itu yang melakukan maksiat. Lek bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi. Sampai-sampai beliau dawuh teng mriki fima qablan nubuwah, yakni sebelum Nabi Adam itu menjadi nabi. Wa fi marhalatit tadrib, dan sedang posisi Nabi Adam itu sedang dididik oleh Allah Ta'ala. Wal insan fi hadil marhalah urdatun li ayyusiba wa li ayyuhtiya. Dan orang manusia itu kalau sedang berada di proses ini, mahallut fi marhalatit tadrib atau fase pendidikan, itu masih berubah-ubah, ya kadang bener ya kadang salah. Barat awak dhewe koyo awak dhewe ngene iki sik dadi santri ngono ya. Iki sik sering salah, ya sik sering bener kadang salah. Maka fa in akhta fi hadil marhalah la tadribhu bal tusawwibu lau al khata. Kalau ada orang sedang berada dalam fase masa pendidikan, kok kemudian dia melakukan kesalahan, jangan dipukul, jangan dimarahi, jangan dimaki-maki, tapi benarkanlah kesalahannya. Tunjukkan yang benar itu bagaimana. Ngoten lho. Katilmid fi fatratit dirasah, seperti halnya murid, seperti halnya seorang santri yang masih sekolah, yang masih mondok. In akhta'a sawwabalahu al-muallim, kalau dia melakukan sebuah kesalahan, maka tugasnya seorang guru itu mengasih pencerahan berupa sebuah kebenaran. Amma fil imtihan fayuhasibuhu, kalau sudah di fase bukan marhalatut tadrib, bukan marhalah pendidikan, tapi sudah fase ujian, lek wis wayahe ujian kok salah, baru diberi sebuah hukuman. Jadi ada fasenya sendiri-sendiri. Terakhir sumajdawa rabbu fataba alaihi. Jadi Nabi Adam sak marine nglakoni maksiat, tanda kutipnya kalau versinya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi ya maksiat tenanan, karena Nabi Adam itu belum diangkat menjadi nabi. Setelah maksiat kemudian dipilih oleh Allah dan kemudian diterima taubatnya oleh Allah dan kemudian diberi hidayah sama Allah. Yes, ibarat Pak, mulai ngerti. Ono arek iku bocah iku biyen nang pondok iku nawa kalenda umum. Tapi mulai-mulai dadi kiai. Bahasane ngono. Ya ini karena memang mengalami fase dan proses yang seperti itu. Mengalami fase dan proses seperti itu. Karena setiap dari kita ya sering saya sampaikan bahwa kullu bani adamah khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun.
setiap daripada keturunannya Nabi Adam itu khata'un, seringkali melakukan sebuah kesalahan. Tapi khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang sering melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, sering menghapus terhadap kesalahannya kemudian dia bertaubat. Lan nang kene dikatakan idzan mislu Adam adaurul insani al-adi. Seperti halnya tindak lakunya Adam inilah perputarannya seorang manusia biasa seperti kita. Artinya apa? Alladzi yuti wa ya'si, terkadang melakukan taat, terkadang melakukan maksiat. Wa yasma'u kalama syaitan, ya kadang nurut barang nang omongane setan iki. Lakin rabbuhu syara'a lahu at-taubah kama qala subhanahu fatalaqa Adam mir rabbi kalimat yang fataba alaihi. Tapi Allah Ta'ala itu mensyariatkan, mengajarkan terhadap Nabi Adam yang namanya taubat. Sehingga Nabi Adam benar-benar bertaubat. Idzan asa Adamu wa huwa insanun adi wa laisa wa huwa nabiyyun kama yaqulu al-ba'du. Tadi tengah kita dijelaskan. Sebenarnya anjen ya Nabi Adam dulu ya maksiat ya. Pas waktu ini menjadi manusia biasa. Pas jadi nabi ora tahu, Pak. Ini tafsirannya iki tafsiran sing gampang-gampangan. Benang kalangan wong awam ngono langsung nyantol ngono lho. Langsung nyantol. Lah ngene tafsirnya yakin wong awam langsung nyantol. Kitabnya jadi turun ngoten nak ya. Wis ya. Itu nerang wong awam model koyo ngene iki ae gampang iso dijelasne. Lan awam jelasne wa asa adamu rabbahu fa ghawa iki diterang ning model sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Mumet kowe dhewe ya mbuh-mbuhan iki mang paham apa ora. Semoga mang lho ibarat seorang kiai kalau minum pakai tangan kiri, orang pasti protes dan menghukumi seolah-olah ini adalah tindakan maksiat. Ya toh? Ya ono yai lho. Sono yai ngoyo ngadeg wis. Tambahi maneh. Yai kok nguyune ngadeg. Semisal ngono. Wis dianggap maksiat. Karena itu kelasnya ya yai. Kalau tasih eling dalam hal ini Adam setelah melakukan maksiat kemudian dipilih sama Allah, didekatkan sama Allah, kemudian diterima taubatnya sama Allah dan diberi hidayah agar Adam ini bisa langgeng di dalam taubatnya. Yang saya ingat adalah dawuhnya Gus Baha. Sebab niku dawuh mengenai maksiatnya Adam ini. Beliau menukilkan dawuhnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Simtud Duror bahwa ya inilah yang namanya Adam. Adam itu adalah sosok kekasihnya Allah. Bahwa sosok kekasihnya Allah, orang itu kalau sudah kekasih mau melakukan salah bagaimanapun pasti akan dimaafkan. Begitu juga orang yang tidak menjadi kekasih, dalam hal ini adalah iblis. Sekali melakukan kesalahan karena memang bukan tergolong daripada kekasih, maka ya wis tidak akan dimaafkan. Sampai-sampai oleh Dewi Gus Bak niku sampai dungane Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dungane Allahumma ij'al, kurang lebihnya ya nanti saya cekkan lagi. Pokoknya kurang lebihnya Allahumma ij'al sayyiati man ahbabtah wala taj'al hasanati man abghadta. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya bagaimana? Artinya adalah ya Allah, jangan engkau jadikan keburukan-keburukanku ini walik. Ya Allah, jadikanlah keburukan-keburukanku ini seperti halnya keburukan-keburukannya orang-orang yang engkau cintai. Lek keburukan-keburukannya awak dewi ini menjadi keburukan-keburukannya orang yang dicintai, seperti Nabi Adam dicintai oleh Allah, keburukan-keburukannya dimaafkan oleh Allah. Dan wala taj'al hasanati man abghadta. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya cekkan lafadznya yang jelasnya yang tepatnya bagaimana. Dan janganlah engkau jadikan seluruh tindakan kebaikanku ini seperti kebaikannya orang-orang yang kau benci. Loh, sing jenenge iblis iku, Pak, oleh nyembah ibadah nang pangeran iku ribuan tahun. Tapi gara-gara satu kesalahan sudah tidak termaafkan karena memang
bukan tergolong daripada golongannya orang-orang yang dicintai. Wes pun niku doanya Gus Pak ngoten. Pun qala bi minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat Toha ayat 123. Ila huna wallahu a'lam bissawab.